Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Yuniasuti selaku dosen pengampu mata kuliah seminar dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nesa Hirina dengan NIM 2108671. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya itu yang berjudul Penyusunan Laporan Hasil Penelitian. Yang pertama itu adalah pengertian, di mana penelitian adalah proses ilmiah yang mencakup setiap sikap formal dan intensif, di mana karakter formal dan intensif karena mereka terikat dengan aturan, urutan, maupun cara penyajian yang memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian untuk laporan penelitian sendiri itu adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Nah, dengan demikian, isi laporan dan penelitian bukanlah hanya tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka pikir, dukungan teori, dan lain-lainnya sebagai yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukannya. Kemudian, pengertian penulisan laporan. Nah, di sini penulisan laporan merupakan rangkaian kegiatan peneliti yang sangat penting dan menentukan dalam suatu kegiatan peneliti. Karena tujuan utama dari penelitian ialah untuk menentukan kekuatan dan kebenaran yang menyusun teori ataupun pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu adalah poin B, yaitu manfaat penyusunan laporan penelitian. Yang pertama yaitu penulisan akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti membaca terlebih dahulu kepustakaan yang ada referensinya dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu penulisan akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku, sumber pengambilan sarinya, dan pengembangan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga itu penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan, seperti mencatat bahan, dan katalog pengarang atau katalog judul buku. Yang keempat itu penulisan akan meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan penyajian fakta secara jelas dan sistematis. Yang kelima itu penulis akan memperoleh kepuasan intelektual, dan yang terakhir itu adalah penulisan turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Baik, selanjutnya itu berbagai model laporan penelitian. Model yang pertama. Nah, pada model yang pertama ini banyak digunakan oleh para mahasiswa penyusunan skripsi ataupun tesis. Untuk skripsi, tesis maupun disertasi kadang-kadang kerangkanya sama. Untuk model pertama ini adalah terdapat beberapa varian, yaitu seperti yang ada di PPT, boleh dilihat. Baik, lanjut kepada model kedua. Yang mana pada model kedua ini laporan penelitian akan mewujudkan tidak seluas dan sekomprehensif skripsi, tesis maupun disertasi. Misalnya laporan penelitian pesanan bagi para dosen yang diselenggarakan oleh DPMM, pusat balai penelitian di universitas, institusi atau jenis perguruan tinggi lainnya. Untuk contoh penulisan penelitiannya boleh dilihat di PPT. Kemudian selanjutnya yaitu sistematika laporan penelitian. Itu yang D, sistematika laporan penelitian. Yang pertama itu ada sampul luar, yang mana sebagai hard cover dan sampul dalam sebagai soft cover ditulis persis, berisi tentang judul skripsi, maksud penulis skripsi, nama mahasiswa dan nomor pokok, logo, nama jurusan atau prodi studi, perguruan tinggi, kota, dan tahun. Serta judul skripsi harus dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang menarik, jelas, ringkas, dan komunikatif.
Selanjutnya itu adalah lembaran pernyataan, yang mana sebuah format pernyataan dari mahasiswa tentang keaslian karya tulis ilmiah yang dibuat akan mudah dihasilkan ciplakannya. Kemudian format tersebut harus dibuat dan ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu lembaran persetujuan atau pengesahan, yang mana sebuah format persetujuan dari dosen pembimbing 1 dan 2. Untuk itu, dosen pembimbing 1 dan 2 harus menandatangani format tersebut dan diketuai oleh ketua jurusan, ketua prodi studi, kemudian nama pembimbing dan ketua jurusan atau prodi studi harus ditulis lengkap dan benar sesuai dengan nama aslinya. Selanjutnya yang keempat itu adalah abstrak, yang mana uraian singkat tentang komprehensif tentang skripsi, mulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, landasan teori, dan hipotesis. Kemudian hasil temuan sampai dengan kesimpulan dan saran. Yang kelima itu adalah kata pengantar, yang mana di sini ungkapan atau uraian pengantar dari penulis tentang ruang lingkup permasalahan penelitian. Dalam kata pengantar ini ditemukan pula ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan karya tulis ilmiah. Nah, selanjutnya itu daftar isi, yang mana di daftar isi ini menunjukkan perincian dan sistematika isi skripsi serta keseluruhan berupa judul dan subjudul berikut nomor halaman sehingga memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk mencari hal-hal penting dalam skripsinya. Yang ketujuh itu adalah daftar tabel. Nah, pada daftar tabel ini suatu daftar yang menyajikan nama atau judul tabel secara berurutan dalam skripsi, mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel terakhir. Nah, di setiap tabel diberikan judul dan nomor halaman. Oke, lanjut itu 8 itu daftar gambar, yang mana yaitu suatu daftar yang menyajikan nama atau judul gambar secara berurutan dalam skripsi, mulai dari gambaran pertama sampai dengan terakhir. Selanjutnya itu yang ke-9 adalah daftar lampiran. Nah, yaitu suatu daftar yang menyajikan nama atau judul lampiran-lampiran secara berurutan. Yang ke-10 itu adalah bab 1 pendahuluan, yang mana dalam bab 1 pendahuluan ini berisi yang pertama itu latar belakang. Nah, untuk latar belakang itu sendiri mengemukakan latar belakang masalah. Peneliti harus menjawab pertanyaan sebagai berikut, seperti mengapa penelitian ini harus dilakukan, mengapa permasalahan ini dianggap penting, apa yang membuat penelitian merasa resah dan gelisah jika masalah tersebut tidak diteliti. Ya, kemudian kemukakan alasan-alasan yang kuat, mendasar, atau tajam. Nah, semua pertanyaan tersebut harus dilihat dari kepentingan peneliti itu sendiri, apakah untuk menjelaskan fenomena yang ada, atau mengembangkan ilmu untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Lanjut poin B yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini merupakan sebelum membuat rumusan masalah itu terlebih dahulu, mahasiswa harus mengidentifikasi fenomena yang akan diteliti. Dalam arti, apakah suatu fenomena ini mempunyai masalah atau tidak. Nah, berkaitan dengan itu, mahasiswa harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan komprehensif tentang teori-teori serta hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian itu adalah sasaran yang ingin dicapai dalam suatu penelitian dirumuskan dalam tujuan penelitian. Nah, rumusan tujuan penelitian harus jelas, konkret, dan konsisten dengan rumusan masalah, sehingga memudahkan untuk dinilai ketercapaiannya pada akhir kegiatan peneliti. Yang D itu manfaat hasil penelitian. Nah, yang mana manfaat hasil penelitian juga harus mendapat penegasan.
di mana manfaat hasil penelitian menunjukkan sumbangan yang dapat diberikan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian, kegiatan penelitian ini bukan sekadar mendapatkan kesimpulan-kesimpulan, akan tetapi mendapatkan kesimpulan yang bisa dipakai dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Yang E itu definisi operasional, yang mana karakteristik variabel dirumuskan dalam definisi operasional. Jadi, definisi operasional ini merupakan bagian yang sangat penting sebagai untuk menentukan instrumen penelitiannya. Yang mana definisi operasional bukan hanya variabel-variabel tetapi juga istilah yang menunjukkan hubungan antar variabel seperti kata pengaruh dengan hubungan, kontribusi dengan dampak, perbedaan, dan sebagainya. Lanjut ke yang 11, bab 2, landasan teori. Yang mana dalam bab ini peneliti harus mengemukakan konsep-konsep ilmiah, prinsip, dan bahan-bahan pustaka lainnya, serta hasil-hasil peneliti terlebih dahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan teori dan empiris tersebut harus dikaji secara mendalam, kritis, objektif, dan sistematis sehingga jelas hingga dan konstrukturnya. Yang mana karena teori ini dapat memainkan peran tertentu, yaitu menerangkan hubungan-hubungan di antara aktivitas-aktivitas yang diamati. Selanjutnya itu yang poin 12 bab 3, yaitu metode penelitian. Terbagi jadi beberapa poin. Yang pertama itu pendekatan dan metode penelitian. Mana masalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian akan menentukan pendekatan dan metode penelitian yang akan digunakan. Yang mana pendekatan dan metode ini yang akan digunakan sangat bergantung pada bentuk rumusan masalah peneliti. Selanjutnya itu yang B, populasi dan sampel. Yang mana pada bagian ini tentu apa, siapa, dan berapa banyak populasinya. Kemukakan alasan-alasan yang rasional dan pemilihan anggota populasi. Nah, jika jumlah populasi yang dipilih sudah diketahui, maka selanjutnya penentu apakah akan dilakukan penelitian tersebut populasi yang diambil sebagai dari populasi sampel. Yang mana syarat utama sampel yaitu representatif untuk menentukan berapa banyak dari populasi yang akan dijadikan sampel dan bagaimana teknik pengambilan sampelnya. Selanjutnya itu ada yang C, instrumen penelitian. Nah, di instrumen penelitian ini memiliki beberapa pertimbangan peneliti dalam memilih instrumen penelitian. Yang pertama itu adalah instrumen yang dipilih hendaknya instrumen yang paling tepat untuk mengungkapkan data peneliti yang diperlukan. Yang kedua itu adanya kesiapan dan kesediaan dari responden untuk memberikan data. Yang ketiga yaitu instrumen peneliti harus memiliki nilai praktis dalam arti mudah dalam menyusun termasuk penggunaan dan pengolahannya. Selanjutnya itu instrumen peneliti yang digunakan dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya tanpa mengorbankan isi. Selanjutnya yang D itu analisis data. Nah, di sini harus menjelaskan teknik dan langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan. Teknik mana yang akan digunakan sangat berhubungan erat dengan rumusan masalah yang akan diteliti dan jenis data yang dikumpulkan untuk menjadi bahan pertimbangan penelitian. Selanjutnya itu adalah poin E, langkah-langkah peneliti. Nah, di dalam langkah-langkah penelitian ini memiliki 4 poin, dan yang pertama itu persiapan pengumpulan data. Perlu dijelaskan kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan seperti proses penyusunan, instrumen, peneliti, dan jenis instrumen apa, dan proses perizinan peneliti, dan untuk siapa, di mana, dan jika dituliskan nomor dan tanggal surat penelitiannya. Yang kedua itu langkah kedua, pelaksanaan pengumpulan data, yaitu menjelaskan tentang siapa yang mengumpulkan data, kapan, di mana, dan bagaimana. Poin ketiga itu langkah ketiga,
pengolahan data sesuai dengan langkah-langkah dan rumusan yang telah dikemukakan dalam teknik pengolahan data. Berdasarkan hasil pengolahan data ini kemungkinan dideskripsikan dengan interpretasikan hasil temuan sesuai dengan permasalahan peneliti. Yang terakhir itu langkah keempat, menyusun laporan peneliti berdasarkan sistematika yang telah ditentukan. Poin 13 itu bab 4 hasil peneliti dan pembahasan. Nah, yang mana terdapat dua kegiatan pokok yang harus dilakukan. Pertama, deskripsi hasil penelitian yang meliputi hasil uji coba instrumen peneliti, deskripsi data hasil peneliti, dan uji hipotesis. Yang kedua itu pembahasan yang mana secara mendalam sesuai dengan masalah peneliti. Nah, dalam pembahasan ini hasil peneliti harus dihubungkan dan dikaitkan dengan kajian teori dan empiris. 14 itu bab 5 simpulan atau implikasi dan saran. Yang mana simpulan adalah makna yang diberikan peneliti terhadap pembahasan hasil peneliti, yang mana implikasi adalah suatu hal yang perlu dilakukan, baik dalam bentuk pikiran maupun tindakan berdasarkan kesimpulan yang diambil. Yang 15 itu daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini mengandung sejumlah literatur yang dijadikan referensi dalam kepentingan peneliti, terutama yang digunakan dalam landasan teori dan pembahasan hasil peneliti. Yang kemudian yang 16 itu lampiran-lampiran. Yang mana di lampiran ini berisi semua dokumen yang digunakan dalam peneliti. Bentuknya dapat berupa instrumen peneliti, surat izin peneliti, tabel induk, proses pengolahan, data, dan sebagainya. Yang ke-17 itu riwayat hidup penulis, yang mana berisi tentang riwayat hidup penulis, kegiatan-kegiatan ilmiah yang pernah diikuti, karya ilmiah yang dipublikasi, riwayat pekerjaan, dan jabatan. Lanjutnya ke poin selanjutnya itu yang E, bahasa laporan penelitian. Yang mana dalam laporan penelitian yang baik harus mempergunakan ejaan yang dibakukan. Nah, dalam bahasa Indonesia sudah ada ketentuan yakni harus selalu berpedoman kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kata-kata yang digunakan dalam laporan peneliti haruslah kata-kata yang bermakna, lugas, dan denotatif. Selanjutnya itu adalah yang F, visualisasi data. Yang mana data-data statistik yang sudah berkumpul dan dianalisis hendaknya disajikan dalam bentuk yang baik dan menarik. Bukan hanya dalam bentuk lambang verbal, tetapi juga dalam bentuk lambang visual. Nah, secara garis besar penyajian data statistik dalam bentuk lambang visual ada dua jenis, yaitu tabel atau daftar yang terdiri atas tabel klasifikasi tunggal dan ganda, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Yang untuk keduanya itu diagram atau grafik, yang mana terdiri dari diagram batang, diagram garis, diagram lambang, diagram lingkaran, diagram peta, serta diagram batang dan daun. Baik, selanjutnya itu teknik pengetikan. Nah, dalam teknik pengetikan ini, laporan hasil penelitian ada beberapa hal perlu diperhatikan, boleh teman-teman lihat di PPT dan akan saya jelaskan juga. Yang pertama itu adalah semua laporan peneliti harus diketik dengan menggunakan komputer pada kertas HPS 80 gram ukuran A4 atau Quarto. Yang kedua, pengetikan komputer menggunakan style atau huruf normal dengan huruf itu Times New Roman atau Arial. Yang ketiga itu adalah jarak antara baris ke satu dengan baris berikutnya adalah dua spasi, kecuali untuk abstraksi dan daftar pustaka menggunakan satu spasi. Selanjutnya yang keempat itu setiap paragraf harus dimulai dengan ketentuan tujuan atas satu tabel dalam komputer. Yang kelima, judul bab menggunakan huruf kapital semua tanpa garis bawah dan satu titik. Sedangkan nomor bab menggunakan angka Romawi. Yang keenam itu setiap awal dari judul subbab harus diketik dengan huruf kapital kecuali kata sambung. Yang ketujuh, untuk penomoran menggunakan model sebagai berikut. Poin A itu model pembagian angka dan huruf.
Yang pertama huruf Romawi, angka Romawi besar. Yang kedua A huruf besar. Yang ketiga A angka kecil. Untuk poin B-nya, model pembagian angka. Seperti yang bisa dilihat di PPT itu, satu angka, dua dari angka satu itu 2 angka, 3 dari angka 1 itu 3 angka, 4 dari angka 1 itu 4 angka. Ya, selanjutnya yaitu teknik kutipan. Yang mana teknik kutipan langsung ditulis sama persis dengan sumber aslinya, baik mengenai bahasa maupun ejaan. Yang pertama yaitu jika kutipan merupakan kutipan pertama atau kutipan langsung dari penulisnya, maka kutipan tersebut menggunakan 2 tanda titik. Contoh, Mulyadi Sumantri, dalam kurung itu 2007, dengan 2 titik tengah 27 dan tutup kurung menjelaskan. Kemudian dibagi lagi tanda petik dengan judul referensi atau penelitian. Kita lihat pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seorang agar ia berkembang secara maksimal. Tanda titik dan baru tanda seru. Baru tanda petik lagi. Kemudian jika kutipan tersebut diambil dari kutipan lagi, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan 1 tanda petik. Contoh, Omar Hamalik dalam toko Ruhimat, dalam kurung itu adalah tahun dan penomoran. Kemudian menjelaskan, beri tanda petik, kemudian tulis judul daripada yang kita jadikan referensi itu. Pengertian pendidikan tidak dapat disamakan dengan pengertian pengajaran. Yang ketiga itu jika kutipan tersebut terdiri atas 4 baris atau kurang, maka kutipan tersebut tetap menggunakan tanda petik sesuai dengan ketentuan pertama dengan penulisan digabung dalam paragraf sebelumnya dan diketik 2 spasi. Contoh, seperti pernyataan GOG di dalam kurung, itu adalah tahun 2002 dengan nomor 16, bahwa dikasih lagi tanda petik 2 dengan the influence of global thing in education can really be seen and the professional of globalized education study. Yang mana pengaruh pemikiran global dapat dilihat dari proliferasi studi pendidikan global. Selanjutnya itu poin I, yaitu penulisan daftar pustaka. Nah, dalam penulisan daftar pustaka berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Daftar rujukan dapat berupa buku teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, dan terbitnya karya ilmiah. Contoh penulisannya bisa dilihat oleh teman-teman dan rekan-rekan atau ibu, itu ada di PPT. Oke, baik. Dengan berakhirnya penjelasan mengenai penulisan daftar pustaka tadi, maka berakhir pula presentasi saya pada sore hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Monik.